ada kegiatan yang namanya IOPPM, Implementing Organization Public-Private Mix. Itu ada di sekitar 50 kabupaten kota, saya ingat ya. Nah, itu di dalam kegiatan IOPPM itu sama-sama PPM-nya, ya, cuman kalau yang TBPS itu kan mereka didanai oleh USAID. Kalau yang IPPM itu oleh Global Fund. Saya kira di dalam IPPM itu, di mana motor penggeraknya adalah KOPIDB tadi, Koalisi Organisasi Profesi Indonesia, yang tergerak dalam bidang tuberkulosis. Nah, di dalam KOPIDB itu ada komponen IAI-nya. Nanti silakan dikoordinasikan dengan KOPIDB-nya. Nanti di dalam kegiatan-kegiatannya itu akan ada. Bukan hanya klinik-klinik swasta, tetapi juga apotek juga masuk di sana. Nanti bisa ditanyakan, dia ada di kabupaten mana. Nanti coba kita cek apakah kabupaten kotanya yang tinggal tadi itu termasuk di dalam areanya IOPPM. Nah, tetapi saya kira meskipun tidak tergabung atau tidak berada di dalam lokasi Kabupaten IOPPM, saya kira tetap rekan-rekan apoteker masih bisa sangat banyak berkontribusi untuk keberhasilan pengobatan TB. Tadi contohnya sudah sampaikan bagaimana bisa memberikan edukasi yang benar kepada orang yang datang ke apotek ya dengan gejala batuk. Itu kan salah satu yang bisa tidak usah ada organisasi apapun, teman-teman secara pribadi sudah bisa memberikan kontribusi yang langsung, memberikan edukasi kepada tadi konsumer yang datang ke apotek. Saya kira itu satu hal yang bisa dilakukan oleh siapapun apoteker yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian tadi kalau ada yang bertanya terkait dengan apakah bisa diberikan pengobatan kepada klinik swasta? Jawabannya boleh. Asal klinik swasta itu ada MOU-nya dengan puskesmas. Kenapa perlu ada MOU? Karena puskesmas ini harus bisa memastikan pelayanan yang diberikan kepada klinik swasta tadi itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kontrolnya seperti apa, memberikan edukasinya seperti apa, ya, sehingga apa yang disampaikan itu sama. Karena ya mungkin setahun yang lalu saya juga mendengar suatu kabar ya langsung dari rumah sakit yang biasa menangani TB di suatu wilayah di Jawa Tengah. Ya. Dia ada pasien yang minta, kasusnya sama seperti ini. Dia minta diberikan obatnya dititipkan ke klinik swasta yang dekat dengan rumahnya. Tapi ternyata klinik swasta tadi itu tidak bisa memberikan informasi yang benar, sehingga obat yang diberikan itu satu paket itu dihabiskan dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan gitu ya. Jadi dia tidak bisa memberikan informasi yang benar. Untung saja pasien tidak apa-apa gitu ya. Tidak terjadi efek samping yang parah gitu karena ketahuannya secara cepat. Nah, hal seperti ini yang perlu kita lakukan. Oleh sebab itu, kami sudah sampaikan juga kepada IBPS ya. Kami ini sebetulnya ingin membuat suatu branding gitu ya. Suatu branding yang menunjukkan bahwa suatu pelayanan klinik swasta ya, itu dia bisa memberikan pelayanan berkualitas gitu ya. Kemudian nanti akan kita beri identitas sesuatu. Idenya seperti kalau Bapak dan Ibu lihat seperti pompa bensin yang ada namanya pasti pas gitu kan. Artinya kalau diberi tanda pasti pas, itu pelayanannya adalah komprehensif, terpercaya, yang memberikan takaran yang baik. Nah, seperti ini juga dilakukan di bidan praktik mandiri itu ada namanya bidan delima, yang diberikan oleh IBI, gitu ya. Kalau bidan praktik mandiri itu ada logonya delima, maka dia terpercaya kualitas pelayanannya. Begitu, Pak Moderator, makasih.
Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Eni dari apoteker Muhammad Ridwan. Apabila pasien yang sudah selesai pengobatan kategori 1 tetap PTA masih negatif, apakah dilakukan pemeriksaan dulu atau langsung masuk ke pengobatan kategori 2? Sudah selesai pengobatan kategori 1. Betul. PTA-nya masih negatif Negatif. atau masih positif nih mungkin maksudnya ya? Oh iya, mungkin Masih positif. positif mungkin ya. Ya. Jadi artinya sudah selesai pengobatan kategori 1, setelah diperiksa BTA-nya masih positif, artinya gagal pengobatannya di kategori 1. Nah, apakah diperiksa dulu atau langsung masuk ke kategori 2? Ini boleh dilanjutkan kategori 2 sambil menunggu hasil pemeriksaan TCM. Ya, jadi bisa diambil sampelnya, dikirim untuk TCM ya, apakah tapi sekarang kan TCM kan cepat ya. Jadi boleh karena cepat ini bisa langsung diperiksa sebenarnya ya, apakah dia resisten rifampicin. Kalau dia resisten ya langsung ke MDR, langsung ke pengobatan TB RO. Tidak perlu ke kategori 2. Ya, seperti itu. Kecuali kalau di pelosok mungkin ya yang jauh dari fasilitas pemeriksaan untuk TCM, mungkin dikirim sampelnya lama untuk menunggu hasilnya, bisa dimulai kategori 2 ya. Tapi ini kita kembalikan ke dokter yang merawat pasien tersebut ya. Jadi pertimbangan klinis juga sangat penting di sini. Nanti dokter melihat kondisi pasiennya seperti apa. Tapi kira-kira seperti itu ya. Sambil menunggu hasil TCM bisa dimulai kategori 2. Atau kalau klinisnya bagus mungkin ya sudah tunggu aja supaya tidak sia-sia obatnya. Gitu. Jadi perlu koordinasi dengan dokter. Mudah-mudahan jawabannya cukup jelas ya untuk apoteker Ridwan. Gitu, Pak Yudi. Baik, terima kasih Ibu Eni atas jawabannya. Saya juga berharap sama. Baik, next question is for you, Imran. What is your main expectations in the program? What is your main expectations in USID program which involving the pharmacists? Is it related with the effectiveness or effectiveness of drug supply, or accuracy on patient surveillance, or drug monitoring? What is the reasons? Yeah, so the first thing, the biggest expectation will be recognizing presumptive TB cases and referring them to the health facilities. That is the first and the most important thing. Secondly, will be providing government medicine, that is FDC. And I would like to add that government is in plans to completely revamp the FDC to daily FDC. The alternate day FDC will be converted into daily FDC in next 3 years. That's what I hear is the plan. So dispensing government medicine from their dispensaries or from their pharmacies will be the second most important thing. And the third thing, which I think is providing treatment adherence support to the patients. So it's not only monitoring. Monitoring is whether the patient has taken medicine or not. Treatment adherence support is something ensuring that the patient is taking medicine. So I'll say that these are the three most important things which I see, and in the sequence of priority. First, recognize and refer them. Second, provide treatment services from your facility for them. And third, provide treatment adherence support for the patients which are being initiated on treatment. Thank you. Thank you, Imran, for your answers. And pertanyaan selanjutnya adalah untuk Dr. Imran dari Apoteker Gilang, Dok. Bagaimana metode dan instrumen yang mudah dilakukan untuk melakukan pemantauan pengobatan TBC? Indikator apa yang digunakan untuk menyatakan bahwa respon pengobatan dikatakan berhasil? Silakan, Dok. Mohon maaf, Dok, masih mute untuk mikrofon dokter. Untuk bagaimana memantau pasiennya, saya kira kita harus lihat klinisnya. Apakah klinisnya terjadi perbaikan atau tidak. Kemudian yang kedua, yang paling mudah adalah berat badan. Berat badannya apakah sudah terjadi peningkatan atau tidak. Kemudian untuk memantau bakterinya ya, jadi kita harus melihat juga bagaimana pemeriksaan mikroskopisnya. Nah,
Terkait untuk monitoring